di Pondok Pemulihan Jayapura juga sebagai aser gitu Pak. Oke. Bapak dari Jayapura, Bu Esther dari Sumba, Pak Yohanes dari Semarang. Terus Bu Indah silakan. Salam semuanya. Salam. Ya, Bu Indah silakan suaranya ya. Perkenalkan nama saya Indah Yani Buku. Saya dari Utara. Dari mana? Saya pelayan dari Nias Utara, Pak. Sorry, dari mana? Nias Utara. Suaranya putus-putus, Bu Indah. Gangguan jaringan ya. Bu Indah? Ya, Bu Febe dulu, silakan Bu Febe. Febe. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Febe, saya dari Rembang, Jawa Tengah, GPDI Mahanaim Rembang. Saya membantu pelayanan sebagai pekerja di GPDI Mahanaim Rembang. Oh, tempatnya Pak Salmon. Iya. Oh, tempatnya Pak Salmon. Salam ya. Iya. Untuk Pak Salmon ya, dari Pak Freddy ya. Pak. Ya, Bu Yokin silakan. Silakan yang sudah bisa, mari. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Sore. Minta maaf sebelumnya. Ini saya pakai HP-nya suami saya karena HP saya lagi error. Ya. Nama saya Daniel, dia Intan Pertiwi di Wamena. Saat ini pelayan di gereja Kemah Injil di Wamena, Pak. Oke, dari Wamena ya. Banyak dari luar pulau ini ya, dari Papua, Sumba, Wamena. Silakan Bu Melva. Bu Melva Rosiani. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Melva Sarbu. Saya berasal dari Pucang Gading, Pak. Ini. Dari mana Bu Rosiani? Halo? Dekat TPRI Stasiun Jawa Tengah, Pak, Meranggen. Meranggen, Jawa Tengah. Oh iya. Oke, suaranya kurang keras, Bu. Tapi bisa dengar saya ya. Oke. Next, silakan Pak Kitov. Ayo Pak Kitov. Halo. Ya Pak, halo Pak. Silakan Pak Kitov. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya Pak, shalom. Ya. Saya Kitov di Semarang, pelayanan di JKI. JKI mana Pak? Terima kasih. JKI HTE Pak. Oh, JKI HTE Pak Victor ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Kitov. Mas Ria, silakan. Ya, saya berasal dari Nias Utara, Pak, Kecamatan Laiwa, tapi saya Nias Utara, Kecamatan Laiwa di GBT KAO, Kecamatan Afulu, Nias Utara juga, Pak. Pelayanan di sana ya? Ya, pelayanan di TKO. Oke. Tuhan berkati. Yohanes Paryono, silakan.
putus-putus ya. Dengaran sih kalau di tempat saya. Ya, ya, silakan, silakan. Ya, lebih bagus, lebih bagus. Halo Pak, saya Shalom. berasal di Semarang, Pak. Oh iya, iya Pak Yonas. Oke. Saya bekerja di daerah kawasan industri, Pak. Dekat kampus sih, Pak. Dekat kampus SCT. Iya, iya. Saya juga pelayanan di sisi. Oh, pelayanan di Pak Sony ya? Pelayanan di mana, Pak? Di JKI Jutisi Pak Sony Saluku, Pak. Oh iya, iya, iya. Pak Sony Salusu ya. Oke, oke. Terima kasih Pak Yones. Pak Rudindara, silakan Pak. Yang sudah bisa. Shalom. Shalom, shalom. Nama saya Rudindra Nias. Saya melayani GBT, ya GBT Kristo Alfa Omega. Oke. Di Hidu, Saslima Banua, Ya. Pulau Nias. Ya, terima kasih Pak Rudindara, terima kasih. Apa? Ya, Maretini Lase. Jadi Indah sudah ya. Maretini Lase. Atau Jonas dulu, Pak Jonas. Lagi perjalanan ya ini Pak Jonas. Silakan Pak Jonas. Ya, shalom Pak Freddy. Shalom. Ya, shalom. Selamat sore semua. Nama saya Jonas. Saya tinggal di Semarang, berjemaat di GBT Kristus Alpha Omega Semarang. Ya, di Kemada, dan sekarang saya melayani Putus-putus, Pak. Halo? Iya, iya, silakan. Dengar Pak, suara saya Pak. Iya, iya, silakan Pak. Putus-putus tadi. GBT Alpha Omega. Dan saya Yefta Ministry yang saya ini Pak, untuk melayani doa pelepasan, doa dan macam-macam Pak kita. Oke. Oke Pak Yonas, terima kasih Pak Yonas. Iya. Dengan Pastor Dotoni dan pembantuan dari Malaysia dan luar negeri. Oh, iya, iya, iya. Makasih Pak Yonas. Agak putus-putus dikit sih, enggak apa-apa. Yang belum siapa nih? Pak Denny? Pak Denny? Silakan Pak Denny. Halo? Ya. Oke, perkenalan Bapak Ibu. Maaf, tadi putus-putus terus ini jaringannya. Sana hujan, Pak. Di sini enggak hujan sebetulnya. Teman-teman hujan ya? Iya, di Jepura hujan. Enggak ya. Oke, kita ada 14 orang, 15 bersama dengan saya. Bapak Ibu, perhatian cara main kita di dalam kuliah. Tolong Bapak Ibu on time ya. Saya tidak pernah memberi nilai di bawah B. Perhatikan. Saya tidak pernah memberi nilai di bawah B. Sekarang tugas Bapak Ibu hanya berusaha untuk mempunyai nilai A.
Caranya gimana Pak Freddy? Gampang. Bapak Ibu harus responsif dalam perkuliahan. Saya selalu akan bertanya sewaktu-waktu kepada Bapak Ibu. Saya tidak mau perkuliahan kita hanya satu arah. Jadi Bapak Ibu tiba-tiba akan saya tanyai. Perlu untuk Bapak Ibu aktif. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ngajar, saya rindu Bapak Ibu menjadi mahasiswa yang extraordinary. Apa itu Pak? Mahasiswa yang di atas garis rata-rata. Percuma Bapak Ibu kuliah kalau tidak mendapatkan sesuatu yang berguna untuk Bapak Ibu. Saya kuliah sampai Jogja, 2 tahun di sana, harus nginep di sana, tujuannya untuk supaya mempunyai nilai lebih di dalam kehidupan saya. Mempunyai pengalaman pribadi dengan Kristus yang lebih lagi. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, harusnya perkuliahan kita 16 kali, tapi Bapak Ibu kita hanya 4 kali. Ya, saya kalau di dalam perkuliahan mengajar selalu Bapak Ibu harus belajar mempresentasikan perkuliahan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu dapat. Contohnya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu contoh Ahok. Bagaimana kepemimpinannya, kelebihannya apa, kekurangannya apa yang Bapak Ibu dapat, itu Bapak Ibu presentasikan. Ya, nanti kalau ada kesalahan-kesalahan, Bapak Ibu santai saja, tidak apa-apa. Nanti saya akan koreksi. Ya, di situ juga Bapak Ibu saya berikan tugas, yaitu yang ada di Alkitab. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan 2 hal itu. Bapak Ibu jumlahnya 14 orang. Saya membagi mulai besok jadi 3 hari. Jadi Bapak Ibu nanti 14 bagi 3, kira-kira 5 orang setiap hari, yang terakhir baru 4. Ya, 5 orang dalam 1 jam. Berarti Bapak Ibu 1 orang bisa punya waktu kira-kira 5 berarti 12 menit Bapak Ibu untuk presentasi. 10 menit ya Bapak Ibu presentasi ya. Untuk yang mulai besok ya Pak. Mulai besok. Oleh sebab itu tolong tugas masuk. Kalau bisa sih tolong ketua kelasnya siapa nih? Ketua kelasnya siapa? Kitof. Hah? Kitof ya? Kitof. Ya Pak Kitof tolong Pak Kitof. Kitof ya. Kitof tolong. Tolong nanti setelah perkuliahan dibagi di grup, siapa yang besok 5 orang, yang lusa 5 orang, yang hari terakhir 4 orang. Ya. Ingat ya Pak, dibagi 5, 4. Ya. Bapak Ibu semua harus presentasi. Itu nanti daftar nilainya dari situ. Sekali lagi, saya tidak pernah memberi nilai di bawah B. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang penting kuliah dan presentasi. Teori sudah saya bagikan di dalam grup Bapak Ibu. Itu nanti tugas akhir Bapak Ibu setelah perkuliahan, yaitu meringkas, buat word, tapi itu nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang menikmati saja perkuliahan kita, ya. Jadi Bapak Ibu tujuan kita yaitu Bapak Ibu mendapatkan yang sangat baik untuk Bapak Ibu bisa mempunyai nilai manfaat lebih, menjadi mahasiswa yang extraordinary. Ya, sekali lagi, saya tahu Bapak Ibu kadang-kadang bisa putus, masuk lagi aja. Ini ada yang putus, masuk lagi aja, enggak apa-apa. Tempat saya juga putus nyambung. Ya, yaitu silabus kita dan kurikulum kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, silabus kita dan kurikulum kita ya Bapak Ibu, saya tidak perlu perpanjang karena kalau terlalu lama Bapak Ibu kita sudah kemakan waktu lebih lagi ya. Ya. Nah, saya akan bagikan PowerPoint buat kita supaya Bapak Ibu juga
Benar ya. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa kelihatan enggak? Masih belum, Pak. Masih belum, Pak. Belum? Sudah. Ini Sudah ya? Ini sudah tampil file, Pak. Sudah, Pak. Sudah tampil file, tapi belum tampil ininya ya? Belum, Pak. Bentar, sabar ya. Sabar. Ini memang kadang-kadang lemot gini nih. Ya. Udah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, jelas. Ya, ini yang kita pelajari yaitu Christian leadership. Yuk sama-sama baca yuk. 2, 3, apa? Christian leadership. Ya, kita belajar tentang kepemimpinan Kristen, Bapak Ibu. Beda antara kepemimpinan biasa dan kepemimpinan Kristen, ya. Ini Bapak Ibu bahannya sudah saya bagikan semua di grup kita. Bapak Ibu bisa lihat. Itu Word-nya sudah saya bagikan. Ya, tinggal Bapak Ibu nanti dilihat, dipelajari ya. Ya, perhatikan Bapak Ibu ini. Ya. Apa perbedaan pemimpin dan kepemimpinan? Bisa tolong Pak Argen bantu saya. Perbedaan pemimpin dan kepemimpinan apa Pak Argen? Unmute. Oke, makasih Pak. Kalau pemimpin itu lebih ke ini ya, pemimpin lebih kepada orangnya begitu. Tapi kalau kepemimpinan dilihat dari caranya, karakternya, terus semua dari yang pribadi seorang pemimpin itu, Pak. Oke. Mungkin begitu. Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini saya butuh Bapak Ibu responsif sekali. Ya, Yokin silakan bantu. Apa perbedaan pemimpin dan kepemimpinan? Yokin Intan. Pemimpin itu kalau pemimpin itu menurut saya Pak orang yang ditunjuk untuk memimpin, dan kalau kepemimpinan itu adalah cara gaya dia untuk dalam memimpin suatu struktur atau organisasi Pak. Iya, dua-duanya bagus. Ya, jawabannya. Kita akan melihat lebih dalam lagi apa sih yang dimaksud. Ya, Bapak Ibu, kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ya. Itu pemimpin, tadi dikatakan orangnya. Yang ditunjuk dan sebagainya. Itu pemimpin. Ya. Bapak Ibu bisa lihat caranya bagaimana pemimpin itu kalau mimpin model gini ini kira-kira gimana Bapak Ibu? Jadi malas. Malas, betul. Pemimpin bukan model seperti ini, ya. Perhatikan Bapak Ibu. Ya. Pemimpin, coba dibaca, silakan. Pemimpin adalah seseorang yang menepati peranan sentral atau posisi dominan dan pengaruh dalam kelompok. Ya, pemimpin adalah seseorang yang menempati peranan apa? Posisi dominan. Sentral atau posisi dominan, ya, dan pengaruh dalam kelompok. Ini pemimpin, Bapak Ibu. Ya, pemimpin itu menjadi titik pusat. Pemimpin itu bukan hanya sekedar, ini coba lihat Bapak Ibu, tukang atau apa? Juru apa? Perhatikan yang bawah. Juru melainkan seorang yang secara profesional perlu mengabdikan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, ini pemimpin, Bapak Ibu. Ya, pemimpin coba lihat dia di tengah, dia mengkoordinasi orang-orang, ya,
bukan tukang, tapi secara profesional mengabdikan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Ini yang dimaksudkan seorang pemimpin. Coba lihat gambarnya. Pemimpin bukan hanya orang yang menunjuk, kemudian dia tidak melakukan apa-apa, tetapi adalah pemimpin adalah, kalau Bapak Ibu lihat pemimpin, ya, Bapak Ibu yang suka yang A apa yang B? Kenapa A? Karena dia mampu memberi contoh pada memberi contoh. Kalau yang B? Yang B hanya menunjuk memerintah. Gambarnya ini pemimpinnya besar ya, pemimpin itu besar. Tapi belum tentu sebetulnya. Ini kan cuma ilustrasi saja ya Bapak Ibu ya. Perhatikan. Saya 1 jam memberikan teori, 1 jam Bapak Ibu presentasi ya. Syarat pemimpin yaitu dia punya integritas. Ya, apa integritas? Apa jujur, adil, dapat dipercaya, rendah hati, suka menolong, sabar, mengendalikan emosi, profesional. Itu kan ada di tulisan Bapak Ibu di depan. Kalau menurut Bapak Ibu aja, gampangnya integritas itu apa? Tindakannya sesuai dengan ucapannya, Pak. Yes. Tindakan dan ucapannya sama, betul. Bertanggung jawab, betul. Bapak Ibu bisa lihat pemimpinnya model begini. Ini terus terang pemimpin ini bagus dalam memimpin Jakarta. Siapa ini namanya? Setuju, Pak. Ahok. Ya, dikenal dengan nama Basuki Purnama. Saya akan dia berkata, saya nggak akan tega makan duit rakyat, sekalipun bukan saya yang makan. Saya disumpah untuk mempertahankan uang rakyat ketika masuk di sini. Kalau saya harus terjungkal, tidak jadi gubernur pun saya puas. Karena dalam hidup saya tidak menghancurkan hati nurani saya. Ini namanya pemimpin. Dia berjuang untuk yang dipimpin, yaitu rakyat. Nanti ada ya yang di dalam presentasi Ahok ada enggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Pak Johannes. Pak Johannes ya. Ya. Nanti kan ada kelemahan-kelemahan dia ya. Mengapa dia terjungkal dan sebagainya, kan ada kelemahan-kelemahan dia. Nanti coba disampaikan. Kemudian yang penting apa yang Anda bisa lihat dari kepemimpinan Ahok. Dari kelebihannya saya akan melihat ini dan saya akan lakukan. Tapi dari kekurangannya saya tidak akan lakukan. Karena ini ya. Ini penting sekali ya. Presentasi saudara sangat baik untuk kita tunggu ya. Kemudian karakteristik pemimpin peka. Ini peka terhadap lingkungan dan sekitar. Mendengarkan nasihat, bersikap setia terhadap janji. Nah, pemimpin yang baik itu berani mengambil keputusan, cakap dan menjadi teladan. Banyak pemimpin yang tidak bisa mengambil keputusan. Ya atau ya? Sehingga pemimpin bingung sebenarnya. Ya, saya akan cepat di sini karena saya akan rindu besok akan memberikan saudara bagaimana karakter seseorang supaya kita tahu orang-orang yang kita pimpin dan orang-orang yang ada di atas kita. Bantulah seseorang untuk maju, kau akan selalu lebih tinggi dari orang lain bila ada orang lain yang berdiri di atas pundakmu. Ya, perhatikan. Karakter Anda unik, nggak mungkin sama dengan yang lain. Jangan coba-coba niru. Contoh, saudara lihat pemimpin, orangnya kok hebat ya. Orangnya berkarisma. Saudara, saya pernah orang mencoba meniru gaya saya. Saya orang motivator. Saya orang yang memotivasi seseorang. Gaya bahasa saya sangat keras. Ada orang bilang, Pak, saya diberkati dari apa yang Bapak sampaikan. Dan orang ini mencoba meniru. Padahal dia bukan karakter dominan. Dia bukan karakter kolerik. Dia karakter stabil. Waku. Ketika dia menyampaikan tidak seperti yang saya sampaikan. Beda, saudara.
Ada orang yang menyampaikan dengan karakter sebagai seorang pengajar. Tidak harus menggebu-gebu, tetapi tertata rapi. Nah, saudara, kita tidak bisa meniru pemimpin-pemimpin di atas kita, tapi jadilah hidup kita sendiri. Evaluasi diri kita, introspeksi, bekerja dengan baik, berdiri kokoh atas pendidikan kita. Jangan takut gagal atau kritik-kritik yang ada di sekitar kita. Ini penting. Ya. Bagaimana membentuk pemimpin? Saudara perhatikan, ada 3 hal, yaitu apa? Kecerdasan apa? Spiritual, Emosional emosional, intelektual. dan intelektual. Ya, ini penting. Perhatikan ya. Bapak Ibu, ini sudah ada di buku Bapak Ibu. Yang saya sampaikan hari ini sudah ada di dalam literatur Bapak Ibu yang saya kirimkan ya. Jadi saya tidak akan membagikan ini, saya rindu membagikan hidup buat Bapak Ibu. Saya rindu membagikan hidup buat Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin. Jadi tidak hanya membagikan model-model seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu. Kadang-kadang orang melihat teori-teori sehingga yang terjadi maka dia hanya melakukan bukan sesuatu kehidupan yang dibagikan, tapi sesuatu yang teoritis. Saya rindu membagikan ini kepada Bapak Ibu supaya kita bukan menjadi orang yang teoritis. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya bukan dibesarkan dari seorang pemimpin. Ya, teori ada tentang teori genetik dari lahir, ada nanti Bapak Ibu bisa pelajari ya. Perhatikan, saya bukan dilahirkan dari seorang papa yang gembala sidang, bukan. Saya pendeta, tapi papa saya bukan hamba Tuhan. Saya bukan dibesarkan dari seorang pengusaha. Papa saya bukan seorang pengusaha. Papa saya seorang pegawai. Tapi saya bisa menjadi seorang, sebelum saya dipanggil Tuhan full-timer, maksudnya sebagai hamba Tuhan, saya seorang pengusaha. Bapak Ibu. Biarpun papa saya bukan pengusaha. Saya sekarang menjadi seorang hamba Tuhan pendeta. Biarpun papa saya bukan pendeta. Saya, pendidikan saya sampai doktoral. Biarpun papa saya hanya SMA. Perhatikan, pemimpin itu bisa dari lahir, bisa dibentuk, tapi bisa Bapak Ibu latih supaya Bapak Ibu menjadi pemimpin. Perhatikan ini. Bapak Ibu yang rindu menjadi mahasiswi yang extraordinary, Bapak Ibu perlu latihan. Ulangi bersama saya, latihan. Latihan. Bapak Ibu perlu mengerjakan lebih daripada yang lain. Itu pemimpin. Firman Tuhan berkata, kalau orang memaksa engkau berlari atau berjalan berapa kilometer? 1 kilometer. 1 mil. 1 mil. Engkau berjalan berapa mil? 2 mil. Itu pemimpin. Pemimpin yaitu orang yang mengerjakan lebih daripada yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kita bisa menjadi orang-orang pemimpin. Bukan dari karakter, aduh Tuhan aku jadi gini aja lah. Saya jadi hamba Tuhan aja, pendeta-pendeta biasa saja Tuhan. Saya menjadi orang-orang yang biasa. Saya menjadi orang, enggak. Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi hamba Tuhan yang dahsyat. Karena saudara, Tuhan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Allah yang mau memakai saudara dengan karakteristik saudara. Dengan apa yang ada dalam hidup saudara. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya bersaksi di hadapan Bapak Ibu. Saya bukan apa-apa. I'm nothing. Saya tidak punya apa-apa. Tetapi ketika saya bersama dengan Tuhan, Roma 8:28 bahwa dia bekerja sama dengan kita yang mengasihi. Dan Tuhan tolong saudara. Saya tidak kepikir saya selesai sampai doktoral. Saat ini saya megang bersama istri ketua MOU
daerah Jawa, saudara. MOU itu Moment of Unity, khusus suami istri. Jadi kami keliling seluruh Indonesia untuk memberikan seminar-seminar retreat bagi hamba-hamba Tuhan untuk suami istri. Nggak kepikir buat kami, untuk kami bisa megang ketua MOU Jawa Tengah, Timur, sampai nggak kepikir. Nanti Mei nanti kami untuk mengisi salah satu kegerakan Indonesia. Nggak kepikir. Ketika saudara bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup menolong saudara menjadi pemimpin. Amin, saudara. Amin, 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 amin. Sekarang menurut saudara, coba lihat, perhatikan. Saya akan bagikan saudara sekali lagi, menurut saudara, saudara pemimpin yang model seperti apa? Perhatikan, saudara. Nah, ya, ini yang tadi ya. Sudah kelihatan di depan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Oke, Udah, boleh, Pak. Pak. Sudah ya. Ini sudah bisa lihat pemimpin itu modelnya apa saja. Ya. Menumbuhkan kerjasama, Sama dan tanggung menetapkan jawab, menjelaskan tujuan, menetapkan prosedur kerja, mana yang paling efektif dan praktis. Bertanggung Bertanggung jawab jawab dalam mengambil keputusan, melatih anggota, dan memberi penilaian. Bertanggung jawab, mengembangkan dan mempertahankan organisasi. Ini pemimpin, saudara. Kalau saudara lihat di sekitarnya banyak yang dipimpin. Inilah fungsi dan tugas pemimpin. Ya, saudara, kita jadi tahu, oh pemimpin ini loh yang harus dilakukan dan dikerjakan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, saya akan lanjut. Cuma Bapak Ibu nanti akan lihat. Ya, pemimpin, perhatikan Bapak Ibu. Pemimpin tidak harus menguasai semua bidang. Saya memang orang teologia. Saya tapi belajar pendidikan, karena memang saya perlu. Saya kuliah S2 pendidikan, saya di situ ada psikologi pendidikan, di situ ada filsafat. Saya rindu belajar. Kenapa? Bapak Ibu, kalau engkau belajar lebih, engkau punya kemampuan lebih. Memang engkau tidak perlu menguasai semua bidang, tapi engkau perlu belajar banyak dari hal apapun juga. Ya. Tetapi pemimpin harus tahu. Ini perhatikan, saudara. Coba ulangi bersama saya. Harus tahu. Harus tahu. Dan memastikan. Ya. Bahwa setiap orang dalam organisasi melakukan tugas pokok sesuai dengan bidangnya. Jadi, kalau kita memimpin, banyak sekali jemaat mungkin. Banyak sekali orang-orang yang kita pimpin. Kita tidak harus lebih pandai semuanya dari mereka. Perhatikan. Tapi pemimpin yang baik harus tahu dan memastikan bahwa mereka harus melakukan tugas pokok sesuai bidangnya. Ini yang harus kita mengerti sama-sama, Bapak Ibu. Kadang-kadang orang pikir bahwa dia harus lebih pinter. Kalau puji Tuhan, kalau Bapak Ibu memang bagus untuk itu. Tapi Bapak Ibu tidak bisa menguasai contoh elektronik. Saya tidak pandai dalam elektronik, tahu elektronik, tapi tidak pandai elektronik. Biologi, saya cuma tahu biologi, tapi tidak pandai biologi. Tapi di bawah Bapak Ibu banyak orang yang menguasai itu. Pastikan Bapak Ibu cuma tahu dan memastikan untuk mereka melakukan bagian mereka masing-masing. Bapak Ibu perhatikan A dan B. Menurut Bapak Ibu, A dan B mana yang paling bagus? B, karena ada yang mengikuti. B, ada yang mengikutinya. Kalau yang A, tidak ada yang mengikuti. Dia sendiri. Cuma jejak tok, ya. Pemimpin yaitu dia memastikan orang-orang yang dipimpin melakukan tugasnya. Perhatikan. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, menurut Josh Terry, leadership is the activity of influencing. Pengaruh. Kepemimpinan adalah aktivitas dalam memengaruhi orang lain, exercise. Ya, untuk bekerja keras dengan penuh
kemauan untuk tujuan kelompok. Ya Bapak Ibu ya. Jadi leadership menurut Josh Terry, leadership is the activity of influencing exercise to strive willingly for group objective. Jadi Bapak Ibu ini perhatikan, kepemimpinan kita itu yang merah ya, memengaruhi orang-orang yang di belakangnya itu, yang putih itu, untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Ini perlu satu komitmen bersama Bapak Ibu yang terkasih. Nah ini Bapak Ibu nanti pelajari ya, Blanchard, ya leadership is the process of influencing. Semuanya itu proses of influencing ya, memengaruhi, proses memengaruhi. Tadi juga kita sama lihat Josh Terry juga proses memengaruhi ya. Jadi kegiatan kepemimpinan yaitu kegiatan memengaruhi orang lain. Tidak bisa kita menjadi orang pemimpin ya dan jalan dewe-dewe, biar jalan sendiri-sendiri. Tidak bisa. Harus diberi satu arahan yang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Coba baca di depan saya. Ini Pak David Priyosusilo. Ini senior saya di STT, Bapak Ibu. Ya, baca. 2, 3. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam menjaga keseimbangan ke depan dan ke belakang. Ke depan berarti memiliki kesanggupan berjalan, membuat jalan, ke belakang untuk memastikan apakah ada orang yang mengikuti. Berarti kepemimpinan itu kemampuan orang untuk jaga seimbang. Pandang ke depan, memiliki kesanggupan untuk membuat jalan, itu pemimpin. Lihat ke belakang, tidak ditinggal, untuk memastikan apakah ada yang mengikutinya. Jangan-jangan nih, sudah jalannya cepat, gitu ya, tidak ada yang mengikutinya. Ini bukan pemimpin. Itu namanya bos, saudara ya. Ya, saudara, ini ada pendapat masing-masing dari lab dan sebagainya ya. Sekali lagi, saya sudah bagikan di literatur Bapak Ibu masing-masing, di artikel Bapak Ibu. Pak. Ya, nanti tolong Bapak Ibu bisa pelajari ya. Unsur-unsur mendasari kepemimpinan juga ada di sana. Ya, nanti Bapak Ibu sekali lagi tugas akhirnya nanti Bapak Ibu meringkas itu menjadi 5 lembar. Ya, meringkas yang saya bagikan itu menjadi 5 lembar dan dibuat PowerPoint semacam ini. Ada 4 atau 5 bab ya. Tujuannya supaya Bapak Ibu belajar. Itu aja. Tapi itu nanti setelah selesai. Kita Bapak Ibu belajar dulu aja. Oke? Kemudian di dalam teori kepemimpinan Bapak Ibu percaya enggak kita semua pemimpin? Saya. Halo? Saya. Ya. I am leader. Iya, toh kita semua adalah pemimpin. Iya, betul, setuju. Ya, kita semua pemimpin ya. Pemimpin itu Bapak Ibu ada beberapa teori. Salah satunya yaitu genetik teori yang tadi saya sampaikan. Pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi ada orang yang dia langsung jadi pemimpin. Jadi sifat-sifatnya kepemimpinan sudah tidak perlu lagi dilatih, tidak perlu belajar lagi. Sudah ada dari lahir. Itu namanya genetik teori. Dapat dari mana orang tuanya? Oh, orang tuanya pemimpin. Wajar anaknya pemimpin karena orang tuanya hebat, karismatik, pemimpin handal, ya. Maka ini Bapak Ibu ya, leaders were born and not made. Jadi dilahirkan dan tidak dibuat, Bapak Ibu. Traits teori, perhatikan. Pemimpin tergantung dari karakter pemimpinnya. Setiap orang adalah pemimpin. Jadi teori ini mengatakan bahwa semua orang itu adalah pemimpin. Bapak Ibu pemimpin. Loh, saya bukan gembala. Bapak Ibu tetap seorang pemimpin. Ini traits teori. Bapak Ibu punya jemaat harus Bapak Ibu berkata pada jemaat, engkau semua pemimpin. Minimal memimpin keluargamu. Minimal memimpin orang lain di bawahmu.
kalau perusahaan-perusahaan atau gembala-gembala memimpin jemaat. Ini adalah trades theory. Ya. Ini ciri-ciri pemimpin menurut trades theory, ya. Intelijensi pribadi, kemampuan dan sebagainya, ya. Sebetulnya ada diskusi kelompok Bapak Ibu antara genetik dan trades theory, ya. Cuman saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu aja deh. Saya sukanya bertanya sih sebabnya. Ya. Bapak Ibu, saya tanya ini buat semuanya. Pak Argen sudah dengar tentang genetik dan trades theory. Menurut Pak Argen ini yang genetik atau trades theory? Saya setelah Bapak ngajar tadi merenungkan bahwa saya lebih ke genetik. Kenapa, Pak? Ya, karena dari orang tua, Bapak dan Mama memang adalah seorang pelayan Tuhan juga di gereja, seperti itu. Oke. Berarti menurut Bapak sekarang menjadi pemimpin. Bapak di gereja jadi pemimpin ya, Pak, sekarang, Pak? Iya. Jadi Bapak sekarang di gereja megang apa, Pak? Anak-anak muda dan juga aser. Ya, mungkin itu saja. Ya, 2 itu. Oke. Ya. Terima kasih. Pak Yones, silakan Pak Yones. Oke, ya Pak. Kalau setelah saya mendengarkan penjelasan Bapak, saya menilai diri saya itu trades theory, Pak. Karena kalau saya lihat dari orang tua saya dan anak saya, tidak ada yang pemimpin, Pak. Oh iya. Jadi sekarang mudeng ya antara genetik teori dan apa tadi? Trades theory, ya. Trades theory. Ya, ada behavior theory, ada ya. Nanti kita akan belajar berikutnya, ya. Febe, silakan Febe. Iya Pak, saya rasa saya masuk di trades theory karena ya orang tua saya bukan dikatakan sebuah pemimpin di organisasi, tetapi saya bisa mengatakan kalau saya masuk di trades theory karena organisasi-organisasi yang saya ikuti ketika saya masuk di sekolah membawa saya untuk saya dididik dalam pelatihan di situ untuk memimpin, untuk mengurus, untuk menuntun teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Bu Febe. Kalau Bu Intan. Intan. Ya, Pak. Silakan. Kalau saya genetik, Pak. Genetik teori. Karena ibu saya seorang guru di sekolahnya selalu